Oke Pak, kita tahu bahwa di tahun 2024 ini banyak program-program yang dilakukan oleh kantor pengadilan. Ketua PA Kabupaten bisa menjelaskan hingga saat ini program apa saja yang telah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih rekan dari RRI, Bang Januardi ya. Sehat ya Pak ya? Sehat ya. Masih pagi nih. Iya. Oke, kita santai nyata saja. Jadi sebenarnya program di Pengadilan Agama Fakfak pada khususnya, kemudian Pengadilan Agama secara umum di bawah monitor Dirjen Badilak ya. Jadi Dirjen Badilak itu salah satu dari yang memonitor lingkungan Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Iya. Jadi Mahkamah Agung itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait dengan kekuasaan kehakiman, itu punya 4 lingkungan peradilan. Dalam hal ini lingkungan peradilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer. Masing-masing memiliki kompetensi secara absolut, dan juga dari masing-masing lingkungan itu punya kompetensi relatif. Nanti terkait kompetensi absolut sama kompetensi relatif nanti selanjutnya saya jelaskan. Nah, kita balik ke apa saja program pengadilan agama. Jadi program pengadilan agama itu yang pertama, yang substansinya itu terkait dengan pelayanan hukum sesuai dengan visi misi dari Mahkamah Agung sendiri, yang salah satunya itu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Nah, untuk balik ke tujuan Mahkamah Agung itu sendiri adalah terwujudnya peradilan yang agung. Nah, gitu. Nah, nanti dari terwujudnya peradilan yang agung itu akan dipecah menjadi 4 misi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Kalau untuk pengadilan agama itu menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam lingkup orang-orang Muslim. Apabila ada orang non-Muslim yang terlibat, itu manakala terkait dengan masalah-masalah perjanjian, misalnya perjanjian yang ada pada perbankan syariah, ya kan, ada akad-akad di sana, misalnya nasabahnya non-Muslim tapi melakukan akad simpanan, misalnya wadiah atau murabahah di perbankan syariah, BSI dalam hal ini, atau bank muamalah, itu berarti dia harus turut pada domisili hukum yang ada di pengadilan agama. Itu sesuai dengan undang-undang perbankan syariah seperti itu. Di tahun 2024 ini kita punya beberapa program prioritas, program unggulan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan hukum. Nah, modus memberikan pelayanan hukum ini yang tentu memberikan akses secara luas kepada masyarakat Fakfak untuk mendapatkan keadilan. Jadi asasnya itu untuk mencapai asas equality before the law. Jadi equality before the law itu setiap orang harus memiliki akses yang sama untuk mendapatkan keadilan, atau bahasa singkatnya semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tapi kalau saya pakai itu setiap orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan keadilan. Nah, itu terkait program. Salah satu contoh untuk memberikan akses yang sama kepada setiap orang, sebuah lapisan masyarakat itu harus tersentuh. Masyarakat kota, masyarakat kampung itu juga harus tersentuh. Masyarakat kaya, masyarakat menengah, masyarakat miskin, semuanya harus tersentuh. Jadi ada kan undang-undang tentang justice for poor, itu memberikan pelayanan hukum bagi orang miskin. Teknisnya di pengadilan agama itu disalurkan melalui 2 cara, yaitu sidang luar gedung, kemudian perkara prodeo, satu lagi sama pos layanan hukum.
sidang luar gedung itu sudah kami laksanakan, yang kurang lebih itu ada sekitar 70 perkara itu dari Bomrai sama Kokas. Itu untuk Bomrai sama Kokas. Kemudian 2 hari yang akan datang ini kita akan sidang lagi di Kampung Kaburbur, distrik Kayauni kalau tidak salah, seperti itu. Itu ada sekitar 14 perkara juga yang kita sidangkan di sana. Nah, itu memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, karena mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk datang ke pengadilan. Nah, itu untuk pelayanan hukum. Yang kedua, penguatan kelembagaan. Jadi penguatan kelembagaan itu birokrasi kita harus kuat, SDM juga harus bagus, sistem monitoringnya juga harus dilakukan secara kontinu seperti itu. Terkait dengan masalah kasus perceraian, kalau untuk hingga saat ini sudah berapa banyak kasus perceraian yang telah ditangani oleh kantor pengadilan kabupaten? Ya. Untuk perkara cerai itu berdasarkan database tahun 2024 itu terakhir sudah sekitar 36 perkara. Nah, itu ada juga sebagian waris, penetapan ahli waris, dan sisanya isbat nikah. Kemudian ada penetapan pengangkatan anak 1 perkara, asal usul anak 1 perkara, seperti itu. Kalau untuk perceraian ini itu paling banyak cerai Pak, kalau kata gugat Pak? Ya, lebih banyak itu cerai gugat. Latar belakangnya itu masalah ekonomi, masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah feel juga seperti itu. Kalau di antara 3 itu mana yang paling dominan Pak? Masalah ekonomi rumah tangga. Ini kan sebelum memutuskan perceraian ini kan pihak dari pengadilan agama selalu melakukan mediasi ya. Dari 20 kasus ya, 20 kasus perceraian itu apakah pada umumnya itu berhasil atau mungkin berapa saja yang gagal kah berhasil Pak? Ya, ada beberapa perkara yang berhasil diselesaikan dalam forum mediasi. Di tahun 2024 itu dari jumlah terakhir sampai sekarang ini 36 perkara, itu ada sekitar 7 perkara yang berhasil di mediasi. Jadi kalau misalkan ada informasi di masyarakat bahwa pengadilan agama itu menceraikan orang, sebetulnya bukan menceraikan orang. Masalah rumah tangga itu sudah rumit, mereka datang ke sini, kita selesaikan. Jadi pentingnya mediasi itu sebagai alternatif justice ya, atau restoratif justice istilahnya. Itu cara untuk memulihkan keadaan. Jadi keadaan rumah tangga yang sudah carut marut, sudah sulit untuk dirukunkan, kita coba lagi untuk memulihkan keadaan rumah tangga itu melalui forum mediasi. Karena itu ketentuan itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Kenapa demikian? Jadi setelah mediasi itu dilakukan beberapa kali oleh mediator, kemudian deadlock, tidak mencapai kesepakatan damai, nanti mediator laporkan ke hakim yang bersidang atau hakim majelis bahwa mediasi tidak berhasil disebabkan karena penggugat atau tergugat, suami istri atau suami itu bersikukuh atau tetap pada prinsipnya untuk bercerai. Seperti itu. Nanti hakim itu sebagai langkah terakhir untuk menentukan putusan. Nah, kalau hakim menilai bahwa untuk mempertahankan rumah tangga itu sudah tidak ada peluang lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang carut marut antara suami istri justru akan membawa hal yang tidak bermanfaat atau menyiksa salah satu istri dan suami itu dalam waktu yang sangat panjang.
panjang seperti itu. Ya. Nah, gimana Pak dalam menangani kasus perceraian ini kan pasti kalau kebanyakan ini kan ada salah satu pihak yang tidak datang, baik istri maupun suami. Terus kalau untuk memutuskan pengadilan bagaimana Pak kalau salah satu ini tidak ada? Baik. Jadi perkara cerai gugat maupun cerai talak itu masuk dalam kategori perkara kontensius atau perkara perlawanan. Jadi di pengadilan itu ada dua jenis perkara, perkara kontensius dan perkara volunteer. Nah, kontensius itu cerai gugat waris, ekonomi syariah, ya kan? Sedangkan volunteer itu kayak pengesahan isbat nikah, ya kan? Wali adal dan sebagainya. Itu perkara-perkara volunteer, tanpa lawan maksudnya. Terus bagaimana kalau salah satu pihak tidak hadir? Jadi menurut undang-undang, manakala perdata secara umum ya, acara perdata itu, manakala salah satu pihak, dalam hal ini misalkan tergugat itu tidak hadir, maka diberi kesempatan untuk dipanggil sekali lagi. Itu tergantung hakim, karena pasalnya bilang apabila tergugat tidak hadir, hakim dapat memerintahkan untuk memanggil. Jadi dapat ya, tergantung konteksnya. Jadi dapat itu ya bisa diberi kesempatan untuk dipanggil sekali lagi, bisa diberi kesempatan untuk dipanggil 2 kali. Itu tergantung bagaimana perspektif hakim melihat keadaan atau karakter perkara itu seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah sekali dipanggil tidak hadir, 2 kali dipanggil tidak hadir, itu berarti perkara itu dilanjutkan atau diperiksa dengan perstek. Perstek itu pemeriksaan perkara dan menyelesaikan perkara tanpa hadirnya tergugat atau termohon atau lawan, seperti itu. Bagusnya. Kemudian Pak yang Pak untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga ini, apa ketua penyelenggara hukum mungkin ada tips khusus agar rumah tangga tetap aman dan damai Pak? Ya. Jadi kalau untuk mengantisipasi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu seharusnya dari awal ya, bukan ketika orang sudah berumah tangga baru dibimbing, tapi sebelum berumah tangga itu harus ada edukasi. Edukasi misalkan tentang pentingnya keluarga harmonis, keluarga bahagia, keluarga sakinah dan sebagainya. Menurut kalau saya kasih solusi pertama, bentuk edukasinya itu bermula dari rumah. Jadi orang tua itu memang harus memberi contoh. Misalnya orang tua yang anak-anaknya sudah capai usia atau balik remaja dewasa, harusnya orang tua itu memperlihatkan aspek harmoni dalam rumah tangga itu. Jadi antara ayah, ibu, suami, istri itu harus memiliki kesamaan persepsi dulu. Kemudian dari kesamaan persepsi itulah bagaimana membangun suatu rumah tangga atau suatu keluarga yang harmoni. Jadi keluarga yang harmoni itu bukan sekedar harmoni antara suami istri saja, tapi harmoni antara suami istri dan anak-anak, seperti itu. Itu trik pertama, bermula dari rumah. Kemudian peran dari dunia pendidikan itu juga penting. Peran dari dunia pendidikan untuk mengajarkan pentingnya kehidupan rumah tangga bahagia itu juga penting. Dari dunia misalnya pendidikan tingkat atas SMA ya, atau aliyah gitu, kemudian kampus itu juga punya peran untuk itu. Jadi kemudian lembaga-lembaga sosial lainnya, misalnya peran dari majelis ulama ya, kemudian dari organisasi-organisasi kemasyarakatan baik dari Islam, Katolik maupun dari Protestan. Jadi kita bicara keluarga harmoni ini harus dilihat secara universal, tidak ditilik dari orang Islamnya saja, tapi keluarga harmoni itu menjadi milik semua orang tanpa membedakan dia agama apa, ras apa, bentuk kulit seperti apa. Jadi semua orang punya hak untuk
menikmati hal-hal yang sifatnya harmoni seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Siap.